Pasar politik yang saat ini agak sedikit menguat memang Anies Baswedan, terutama bagi pihak dan kelompok yang kecewa terhadap Jokowi, kecewa terhadap pemerintahan dan ingin dalam tanda kutip mengakhiri dominasi PDIP. Disitulah kemudian muara politiknya adalah Anies Baswedan. Tapi kan ini yang saya sebut tadi menjadi rumit karena memang Anies ini adalah sosok non-koalisional pemerintah diusung oleh salah satu partai politik yang saat ini begitu loyal terhadap pemerintah, Nasdem. Kan ini letak jarak psikologisnya yang memang secara perlahan memang harus dikikis. Ternyata reaksinya sangat luar biasa, termasuk dari Pak Surya Paloh sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyesal untuk memilih atau mencalonkan Anies Baswedan. Lembaga Center for Political Communication Studies atau CPCS disingkatnya melakukan yang namanya hasil survei yang mengungkapkan bahwa elektabilitas Partai Nasdem menurun, anjlok akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rakyat Indonesia sudah muak dengan yang namanya kemunafikan. Semua perkataan kita tidak akan ada artinya ketika apa yang kita lakukan justru sebaliknya. Apakah Nasdem masih dipercaya rakyat di pemilu 2024 nanti? Gara-gara dukung Anies jadi capres, di survei terbaru lembaga CPCS tadi, suara Nasdem anjlok nggak kira-kira, gitulah. Santai saja, karena kalau benar begini, berarti memang Anies membawa sial. Seorang direktur melihat hasil survei Nasdem suaranya ngedrop 2,1%. Lebih baik tinggalkan Anies. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengaku tak heran dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indexstat yang menempatkan Partai Nasdemnya hanya memperoleh 2,1%. Fernando menilai Anies itu bukan capres ideal yang berharap bisa memberikan efek ekor jas terhadap suara Nasdem. Ia menilai para pendukung Anies sangat kecil kemungkinannya memberikan dukungannya kepada Partai Nasdem karena lebih baik bagi mereka memilih PKS. Fernando menyarankan sebaiknya Partai Nasdem segera melakukan evaluasi dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 yang akan datang. Pertarungan Prabowo dan Anies Baswedan kian terbuka. Pengamat sebut pemilih di ranah Minang bakal terbagi dua. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat calon presiden potensial di Pilpres 2024 mendatang. Hampir dalam semua simulasi survei capres, namanya bertanding dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nama Prabowo tak asing di telinga publik Sumatera Barat. Di Pilpres 2014, Prabowo Subianto Hatta Rajasa menang 76,9%. Lantas di Pilpres 2019, Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga menang telak dengan perolehan suara mencapai 85,9%. Data itu mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat Sumbar terhadap Prabowo tidak bisa dianggap remeh. Lantas, ketika Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, konstelasi pun berubah. Kondisi itu terjadi lantaran banyak juga warga Minang yang mendukung Anies. Sebagian lainnya juga kecewa ke Prabowo lantaran bergabung menjadi menteri di kabinet Jokowi Maruf. Pengamat politik yang juga pakar komunikasi UN Imam Bonjol Padang, Abdullah Kusairi menilai pemilih di ranah Minang akan terbagi jika memang Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masuk box star Capres dan berlawan di 2024. Lain ceritanya ketika Prabowo dan Anies bersatu atau berpasangan. Menurut Kusairi, 2 kali kemenangan Prabowo di Pilpres di ranah Minang tak bisa dipandang enteng. Dengan kata lain, Prabowo diyakini masih memiliki basis kuat di daerah Sumbar. Meski begitu, mantan jurnalis itu enggan berspekulasi kemana condong suara masyarakat Sumbar. Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UNIB Padang itu mengatakan, jika Prabowo dan Anies betul-betul bertarung sebagai capres, Prabowo juga berpotensi seperti nasib Yusuf Kala ketika tarung lawan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2009 silam, di mana suara masyarakat Minang lebih banyak memilih SBY ketimbang JK yang notabene-nya Sumando orang awak. Di sisi lain, sekuat apapun figur Prabowo, Anies dan capres lainnya nanti, tetap yang menentukan adalah cara kerja tim kampanye. Mereka harus mengerti cara mendekati tokoh di level paling bawah. Anies Baswedan safari politik, PKS dan Demokrat tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal.
Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah mulai safari politiknya. Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara, mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama. Kendati Anies terus melakukan safari politik, dua partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk pemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh dua calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ari memandang Partai Nasdem tak bisa banyak membantu PKS yang ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, untuk mendampingi Anies. Pasalnya, Partai Demokrat memiliki kursi di parlemen lebih banyak ketimbang PKS. Sebaliknya, Ari tak melihat bahwa PDIP tertarik untuk bergabung bersama koalisi Gerindra PKB. Ia menduga partai pimpinan Megawati itu tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. PDIP dinilai bisa kesulitan mengajukan kadernya untuk mengikuti pemilihan presiden 2024 jika bersatu dengan Partai Gerindra dan PKB. Diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan ada dua partai politik parlemen yang bakal bergabung. Komunikasi intensif juga sudah terjalin dengan parpol calon mitra koalisi tersebut. Namun Muzani masih merahasiakan nama pihak yang akan bergabung.